Halo, apa kabar? Sesuai dengan banyak permintaan dari mahasiswa saya yang minta untuk dibuatkan tutorial terkait dengan cara untuk olah data, maka pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tata cara kalau untuk melakukan olah data menggunakan aplikasi Stata. Nah, untuk memulai kita akan coba klik langsung aplikasi Stata kita. Ini muncul tampilan untuk Stata. Nah, kemudian kita coba pilih file, kita import, kita pilih untuk format Excel kita. Kita tunggu sebentar. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, nah kita pilih bagian data kita apa. Nah, yang jangan lupa adalah kita untuk memilih klik import first row as variable name. Jadi kita memilih baris pertama ini untuk sebagai nama variabel. Kalau sudah oke, kita akan langsung oke ya, klik oke. Nah, sudah masuk datanya ini. Nah, kalau mau melihat, kita bisa lihat di bagian di sini, di edit. Tunggu. Data, describe data, kita lihat. Nah, di sini, kita lihat di data editor. Nah, kita bisa lihat di sini. Jadi ada tampilan untuk data kita. Ini yang tadi kita gunakan halaman baris pertama. Ini sebagai nama variabel kita. Ini. Kemudian kita di sini ada nama apa? Kode perusahaan, company. Kemudian di sini ada tahunnya. Kita lihat tahun mulai dari ini ada 2007 sampai tahun selanjutnya. Kita akan lihat seperti itu. Kalau sudah kita tutup saja. Nah, yang langkah pertama kita lakukan adalah kita akan mencoba mendeklarasikan. Caranya kita ketik encode variabel tadi yang nama perusahaan. Kemudian kita menggenerate ID. Oke. Sukses. Yang selanjutnya kita adalah ketikkan untuk data panel access ID ya. Oke. Nah, kita ada panel variable unbalance dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012. Nah, selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah kita bisa melihat statistik deskriptif. Kita klik summarize, masukkan variabel-variabel yang mau kita lihat. Tentunya ada macam-macam variabel, bisa, kemudian bisa kita masukkan di sini. Kita bisa masukkan variabel. Kalau sudah kita coba. Nah, kelihatan di sini adalah statistik deskriptif. Jadi bisa melihat masing-masing variabel ini, kemudian ada min, kemudian standar deviasi, kemudian nilai minimal maupun nilai maksimalnya. Nah, kalau kita mau lihat lebih detail terkait dengan statistik deskriptif, nah ini terlihat seperti ini, ada persentilesnya, kemudian bisa muncul varian sama skewness, kurtosis, di masing-masing variabel ini bisa kelihatan kan. Ini yang lebih secara detail. Ini. Nah, kalau sudah, bisa kita melihat korelasi variabel, bisa kita lakukan. Kita melihat korelasi.
Ini kita ketikkan korelasi. Nah, ini akan muncul korelasi, jadi hubungan antar variabel ini. Nah, kita untuk mulai secara regresi sederhana ya. Regresi. Nah, itu untuk regresi oleh SS. Kita lihat prop F-nya adalah signifikan 0,00. Nah, kita ada variabel diskresi akrual untuk agresivitas pelaporan keuangan sebagai variabel dependent. Ini ada variabel independen agresivitas pajak pakai variabel di teks. Nah, yang lain adalah variabel kontrol. Kan? Nah, apabila kita melakukan data panel, kita memilih 3 model. Jadi ada model regresi biasa, ada model untuk fig effect dan random effect. Nah, sekarang kita coba untuk melihat yang fig effect. Kita klik xtrx, masukkan variabel, kemudian koma FE. Nah, ini. Nah, kita bandingkan. Jadi pada saat kita regresi secara fig effect, kita memilih model apakah regresi yang biasa dengan regresi yang fig effect. Kita lihat di sini probabilitas nilai F-nya adalah 0,0. Berarti kalau ini seperti ini, memang model kita pilih adalah model untuk fixed effect. Nah, sekarang kita coba mencari pilihan. Apakah yang kita pilih adalah untuk fixed effect atau random effect. Caranya adalah kita kemudian semester FE. Nah, kemudian kita RE. Ini untuk random effect. Kemudian kita estimate store FE. Nah, kita lakukan pengujian Hausman. Nah, kelihatan bahwa probabilitasnya adalah lebih kecil dari 5%. Dengan demikian, karena lebih dari kecil dari 5%, nah yang kita pilih adalah model yang fig effect. Nah, untuk memilih model fig effect, kita harus bisa melewati beberapa pengujian. Pengujian untuk asumsi klasik. Saya kembali lagi. Kita masuk ke sini. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah menguji multikolinearitas. Terlihat bahwa nilai VIF ini lebih kecil dari 10. Berarti dengan demikian tidak ada masalah untuk multikolinearitas. Nah, sekarang kita melihat apakah ada heteroskedastisitas. Caranya adalah kita ketik xt-3. Kelihatan bahwa probabilitas adalah 0,0, berarti terjadi masalah heteroskedastisitas. Kemudian sekali lagi kita menguji juga untuk autokorelasi. Kita coba melihat apakah ada autokorelasi. Oke. Jadi saya harus autokorelasi melihat yang RE. Ini. Oh, tadi ada ini. Ada kelebihan. Nah, sini saya lihat. Oke. Nah, karena dia lebih besar dari 5%, maka tidak terjadi autokorelasi. Nah, berarti yang terjadi di sini hanya heteroskedastisitas tadi. Yang Yang xt-3 ini kan.
Nah, berarti karena ada masalah heteroskedastisitas dan model yang kita pilih adalah model Fick effect, nah kita akan regresi menggunakan XT-GLS. Nah, dengan model XT-GLS ini berarti tidak ada homoskedastis, kondisinya adalah homoskedastis dan tidak ada autokorelasi. Jadi kita lihat probabilitasnya adalah F-nya adalah 0,0, kemudian yang di sini hasilnya bahwa terlihat di sini bahwa agresivitas pajak ini berpengaruh positif terhadap agresivitas pelaporan keuangan dengan nilai signifikasi adalah 0,00, berarti penerimaan level di 1%. Terbukti hipotesis bahwa agresivitas pajak ini berpengaruh terhadap agresivitas pelaporan keuangan. Saya rasa cukup sekian untuk tutorial singkat saya untuk olah data menggunakan Stata. Nantinya saya akan kembali kalau memang ada penjelasan lebih lanjut, saya akan coba untuk penjelasan yang lebih lanjut. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri untuk tutorial kali ini.